Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernahkah kalian berpikir, apa sih definisi cantik yang sesungguhnya? Apakah harus punya kulit putih, hidung mancung, atau tubuh langsing? Eits, tunggu dulu. Di seluruh dunia, standar kecantikan itu ternyata sangat beragam dan unik loh. Setiap negara punya ciri khasnya sendiri yang justru membuat dunia kita jadi lebih berwarna. Hari ini, kita akan jalan-jalan virtual untuk mengintip rahasia kecantikan unik dari berbagai belahan dunia. Siap yuk, kita mulai petualangan kita. Perhentian pertama kita adalah Myanmar. Di sini kalian akan sering melihat wanita dan anak-anak dengan bedak kekuningan di wajah mereka. Ini bukan masker biasa loh, namanya Tanaka. Tanaka terbuat dari kulit kayu dan sudah digunakan selama lebih dari 2000 tahun. Selain sebagai riasan yang sering dibentuk menjadi pola-pola cantik seperti daun atau lingkaran, Tanaka juga punya banyak manfaat. Bedak alami ini dipercaya bisa melindungi kulit dari sinar matahari, mendinginkan wajah di cuaca panas, dan bahkan membantu mengatasi jerawat. Ini adalah bukti nyata bahwa kecantikan bisa datang dari tradisi dan alam, bukan hanya dari produk kosmetik modern. Unik dan fungsional sekali. Ya, sekarang kita terbang ke Afrika, tepatnya ke suku Mursi dan Surma di Ethiopia. Di sini, ada sebuah tradisi yang mungkin akan membuat kita terkejut, yaitu piring bibir. Saat seorang gadis beranjak dewasa, bibir bawahnya akan dilubangi dan diregangkan secara bertahap untuk dipasangi piringan tanah liat. Semakin besar piringan yang bisa muat di bibirnya, semakin tinggi status sosial dan kecantikannya di mata masyarakat. Ukuran piringan ini juga seringkali dikaitkan dengan jumlah mahar yang akan diterima keluarganya saat ia menikah. Walaupun terlihat ekstrem bagi kita, bagi mereka ini adalah simbol kebanggaan, kedewasaan, dan identitas budaya yang sangat dijunjung tinggi. Ini menunjukkan bahwa kecantikan itu sangat subjektif dan terikat erat dengan nilai-nilai budaya setempat. Mari kita lanjutkan perjalanan kita ke Selandia Baru, rumah bagi suku Maori. Kalian pasti pernah mendengar tentang Moko Kawaii atau tato wajah tradisional untuk wanita Maori. Ini bukan sekadar tato biasa. Setiap garis dan lekukan pada Moko Kawaii menceritakan sebuah kisah, mulai dari garis keturunan status sosial hingga pencapaian pribadi seseorang. Proses pembuatannya pun sakral dan penuh makna. Bagi wanita Maori, memiliki Moko Kawaii adalah sebuah kehormatan besar dan menjadi simbol identitas, serta koneksi mereka dengan leluhur dan tanah air. Kecantikan di sini terpancar dari kekuatan, sejarah, dan kebanggaan akan jati diri. Sangat mendalam bukan? Dari Selandia Baru, kita melompat ke Asia Timur, tepatnya ke Jepang. Dulu, pada periode Heian hingga Edo, ada sebuah praktik bernama Ohaguro, yaitu tradisi menghitamkan gigi. Bagi masyarakat Jepang pada masa itu, gigi yang hitam legam justru dianggap sebagai puncak kecantikan. Warna hitam ini melambangkan kesetiaan, kedewasaan, dan keindahan. Prosesnya menggunakan cairan yang terbuat dari campuran serbuk besi dan cuka. Selain alasan estetika, praktik ini ternyata juga membantu melindungi gigi dari kerusakan dan pembusukan. Meskipun sekarang sudah jarang ditemui, Ohaguro menjadi pengingat bahwa apa yang kita anggap aneh hari ini bisa jadi adalah standar kecantikan di masa lalu. Sekarang, kita bergeser sedikit ke negara ginseng, Korea Selatan. Nah, kalau yang ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi para penggemar K-pop dan K-drama. Korea Selatan saat ini dikenal sebagai salah satu kiblat kecantikan dunia, terutama dengan tren glass skin atau kulit sebening kaca. Standar kecantikan di sini sangat fokus pada kulit yang sehat, cerah, lembab, dan tampak mulus tanpa pori-pori. Untuk mencapainya, mereka tidak ragu melakukan rutinitas perawatan kulit berlapis-lapis yang bisa terdiri dari 10 langkah atau lebih setiap hari. Mulai dari double cleansing toner, essence, serum, hingga sunscreen. Bagi mereka, kecantikan adalah hasil dari investasi, waktu dan usaha dalam merawat diri. Perjalanan kita belum selesai. Ayo kita menuju India. Di sini, kecantikan seringkali diasosiasikan dengan mata yang ekspresif dan rambut yang panjang serta tebal. Untuk menonjolkan keindahan mata,
wanita India sering menggunakan kajal atau semacam eyeliner hitam pekat yang diaplikasikan di garis mata atas dan bawah. Penggunaan kajal ini tidak hanya untuk mempercantik diri, tapi juga dipercaya bisa melindungi mata dari infeksi dan silaunya matahari. Selain itu, rambut yang sehat dan berkilau adalah mahkota bagi wanita India. Mereka punya banyak resep tradisional turun temuran untuk merawat rambut, seperti menggunakan minyak kelapa, amle, dan berbagai herbal lainnya. Kecantikan yang terpancar dari tatapan mata yang tajam dan rambut yang indah. Selanjutnya, kita ke Iran. Di sini, hidung menjadi pusat perhatian dalam standar kecantikan. Memiliki hidung yang kecil dan lurus dianggap sangat ideal. Karena itu, operasi hidung atau rinoplasti sangat populer di negara ini. Saking populernya, banyak orang yang bahkan dengan bangga tetap memakai perban di hidungnya setelah operasi sebagai tanda bahwa mereka telah melakukan prosedur tersebut. Ini menjadi semacam simbol status. Fenomena ini menunjukkan bagaimana persepsi tentang kecantikan bisa mendorong perkembangan industri medis estetika dan menjadi bagian dari budaya modern di suatu negara. Kita pindah ke Afrika Barat, khususnya di Mauritania. Jika di banyak negara wanita berlomba-lomba untuk kurus, di sini justru sebaliknya. Tubuh yang gemuk dan berisi dianggap sebagai simbol kecantikan, kekayaan, dan kesehatan. Wanita dengan tubuh subur dipandang lebih menarik dan diinginkan. Dulu bahkan ada tradisi leblo, di mana para gadis muda sengaja diberi makan banyak agar berat badannya bertambah sebelum menikah. Meskipun tradisi ini mulai banyak dikritik karena isu kesehatan, pandangan bahwa tubuh berisi itu indah masih melekat kuat di sebagian masyarakat. Ini adalah contoh ekstrem betapa standar kecantikan bisa sangat berbeda 180 derajat antar budaya. Dari semua contoh tadi, kita bisa belajar satu hal penting. Kecantikan itu tidak punya satu definisi tunggal. Apa yang dianggap cantik di satu tempat bisa jadi biasa saja atau bahkan aneh di tempat lain. Kecantikan itu cair, beragam, dan selalu berevolusi seiring waktu dan perkembangan budaya. Entah itu tanaka di Myanmar, piring bibir di Ethiopia, tato moko kawaii di Selandia Baru, atau kulit bening di Korea. Semuanya adalah ekspresi keindahan yang unik dan berharga. Pada akhirnya, yang terpenting adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri, merasa nyaman dan percaya diri dengan apa yang kita miliki, adalah kunci kecantikan yang sesungguhnya. Standar kecantikan yang diciptakan oleh masyarakat atau media seringkali tidak realistis dan bisa membuat kita merasa tidak cukup. Padahal, setiap dari kita terlahir unik dengan keindahan kita masing-masing. Alih-alih mengejar standar orang lain, yuk kita rayakan keunikan diri kita sendiri dan juga keunikan orang lain di sekitar kita. Karena keberagaman inilah yang membuat dunia kita menjadi tempat yang luar biasa indah. Nah, itu dia perjalanan kita mengelilingi dunia untuk melihat standar kecantikan yang unik. Mana nih yang menurut kalian paling menarik? Atau mungkin ada tradisi kecantikan unik dari daerah kalian yang belum disebutkan? Tulis di kolom komentar ya, kita diskusi bareng di sana. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.